Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat berjumpa kembali kawan-kawan ya. Mohon maaf kalau agak berisik, di luar agak hujan ya, karena ya memang musim, padahal harusnya musim kemarau sih sekarang. Baik, ada satu video yang diupload ya oleh Kang Deddy Mulyadi perihal tantangan ya. Terus juga video yang dilayangkan oleh Bupati Purwakarta Om Jen menanggapi para elit ya. Menanggapi para elit yang gimana ya, yang suka mengkritik tanpa solusi dan tanpa aksi. Baik, sebelum kita reaction video tersebut, alangkah baiknya ya, ngopi dulu Baraya. Nih coba kita lihat ya videonya. Assalamualaikum Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warga net. Udara mendung tapi hati kita jangan mendung, wajah kita tetap ceria meskipun uangnya makin kanker kantong kering. Nah, banyak orang yang bertanya, apa sih langkah Kang Deddy untuk penanganan orang yang dewasa tukang mabuk, preman-preman yang suka malak, mengganggu UMKM, mengganggu investasi. Begini, ada dua hal. Yang berperilaku pidana maka proses hukum akan berjalan. Kemudian juga ada upaya yang bisa dilakukan, pembinaan terhadap mereka yang tidak memenuhi unsur pidana tapi bikin resah, yaitu dibawa ke barak militer setelah program pendidikan bela negara, pendidikan kedisiplinan untuk anak-anak Jawa Barat selesai. Nah, bulan apa? Ya, mudah-mudahan bisa bulan Juni kita sudah bisa mulai berjalan. Jadi, pemuda-pemuda dewasa nakal, yang preman, yang mau jadi preman, yang tukang mabok, tukang bikin onar, mengganggu pasar, mengganggu perempatan, mengganggu investasi, nanti kami akan arahkan untuk mengikuti pendidikan bela negara di barak militer. Tetapi pasti ada keluarga yang ditinggalkan. Nah, untuk keluarga yang ditinggalkan, mereka yang mengikuti pendidikan akan kami arahkan untuk bekerja jadi kuli bangunan, kuli kayu, tukang mikul, tukang macul, tukang nanam. Dan kemudian kami akan memberikan upah yang akan kami kirimkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini cara kami untuk menyelesaikan berbagai problem secara bertahap. Sabar untuk semuanya. Problem Jawa Barat tidak akan selesai hanya dalam waktu 2-3 bulan. Kita perlu waktu. Dengan kerja keras, kemudian kerja cerdas, kebersamaan, gotong royong, kita akan mampu mewujudkan seluruh mimpi yang kita inginkan. Salam untuk semuanya. Selamat berlibur sampai hari Selasa kalau tidak salah. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan, apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jadi agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini, dididik
diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua, yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya. Bisa menghubungi Dinas Pendidikan, bisa menghubungi Sekpri Gubernur, bisa menghubungi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi para bupati, wali kota, kepala Dinas Pendidikan, kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Depok, menyelesaikan yang Depok, yang tinggal di Bekasi, menyelesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung, menyelesaikan di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama. Mantap Baraya, kawan-kawan semuanya. Saya jadi pengen ketawa ya. Karena kenapa? Karena ya memang tepat sekali perkataan Kang Deddy Mulyadi, perkataan Om Jen itu sangat masuk di akal. Karena yang saya ketahui dari zaman dulu ya, para elit ini hanya menjadi anggota NATO. Tahu nggak NATO? NATO itu bukan North Atlantic Treaty Nation Organization gitu loh. Trinity Organization bukan, tapi NATO di sini adalah no action talk only. Jadi hanya pandai berkata-kata, hanya pandai berretorika, pandai merangkai kata kan gitu. Kalau kata Om Jen sih itu bagus tuh. Kata Om Jen tuh kata-katanya seperti ini. Hari ini mari kita berkata-kata agar kelihatan ada gitu. Jadi jangan sampai tidak berkata-kata dikiranya nanti nggak ada gitu. Ya, kalau menurut saya sih memang betul ya, apalagi yang dirayakan oleh Kang Deddy Mulyadi masalah tantangan beliau kepada para elit ini. Ya memang seharusnya begitu. Kang Deddy menantang, yuk kita ini bersama-sama berkolaborasi menangani dalam tanda petik para remaja atau anak-anak yang dibilang nakal menurut metodologi dan cara mereka masing-masing. Nah di sini baru kita bisa melihat studi bandingnya. Studi bandingnya di sini langkah mana, kan gitu. Langkah mana yang lebih efektif untuk mencegah kenakalan ini dan kedepannya agar tidak lagi terulang. Dan anak-anak remaja atau anak-anak Indonesia ke depan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, dan juga memiliki skill, kemampuan mental yang kuat. Nah itu kan, karena generasi muda inilah generasi bangsa, generasi penerus kita gitu kan. Nah juga buat Bang Ferel nih, Bang Ferel ya, yang mengatakan di videonya ya saya kira harus ada A, B, C, D, padahal itu semua Anda turun ke barak militer, mau di Purwakarta atau di Bandung, semua dalam pendampingan dari psikologi, dari dinas pendidikan, kan gitu ada semua di situ. Dan mendidik anak, saya katakan berkali-kali, mendidik anak itu bukan hanya tugas negara, tapi tugas kita semua. Kita masyarakat berhak memberikan pendidikan kepada anak-anak muda dengan menciptakan lingkungan yang baik agar pertumbuhan mereka juga baik. Ya kebanyakan sekarang seperti ini. Jadi maaf ya, masyarakat juga ini harus berpikir istimewa. Kalau kita sudah mempunyai gubernur yang istimewa, berpikir istimewa, kita ciptakan kembali lingkungan yang kondusif. Kita terapkan lagi budaya-budaya bangsa kita. Contoh kecil gitu, contoh kecil budaya saling berbagi makanan, apalagi bulan Ramadan ya, lebaran gitu. Biasanya itu tetangga ada lah zaman dulu, sekarang nggak ada. Terus yang kedua, kita kembali lagi aktif kalau ada anak yang nakal, anak yang ya
kita memberikan masukan kepada mereka. Kalau lihat anak-anak nongkrong lewat malam, terlalu malam gitu kan, di lingkungan kita tegur, suruh mereka pulang. Jadi lingkungan pun menjadi pengawasan bagi mereka, kan gitu. Kenapa sekarang anak-anak kita ini seperti ini? Ya satu, lingkungannya juga sudah cuek terhadap remaja-remaja yang mungkin suka nongkrong, apalah seperti itu. Yang keduanya juga peraturan-peraturan yang digulirkan oleh wakil-wakil kita yang menyebut wakil rakyat itu terlalu apa ya, kalau menurut saya itu terlalu lemah, terlalu melemahkan mental anak bangsa, yang akhirnya menjadi senjata bagi mereka dan bagi kita sebagai orang tua. Seketika di dunia, di tempat pendidikan, dibentak sedikit saja anak laporan ke orang tuanya laporan ke polisi, dipidanakan dulu. Jadi anak itu tidak ada takutnya. Dan kalau Anda pengen tahu, di lapangan itu para ketua-ketua geng motor itu sengaja mencari anak-anak di bawah umur untuk mereka gembleng, untuk mereka didik, untuk mereka arahkan menjadi gangster. Karena apa? Karena kalau mereka sudah berperilaku kriminal, itu tidak bisa dipidana. Dan sulit pidananya untuk anak di bawah umur, itu aja. Adapun kena pidana paling ya berapa bulan atau berapa hari, berapa minggu keluar lagi. Dan anak-anak yang sudah terpapar seperti itu, ya mau tidak mau, mereka karena sudah terbiasa, dan ujung-ujungnya karena mereka masih di bawah usia, ya terus berkelanjutan dan berkesinambungan, berulang melakukan hal itu. Bagi Bang Ferel dan bagi para elit-elit, nah ini bagi saya ya, ayo dong turun, berikan solusi. Coba Anda mendidik sekian ratus atau sekian ribu orang dengan metodologi Anda. Anda juga baik KPAI, baik itu anggota DPR ya, yang nyinyir, silakan. Misalkan Provinsi Jawa Barat mengurus seluruh Jawa Barat itu ya 5.000, yang 5.000 atau ya yang 5.000 lagi, atau dibagi dua ya, 5.000, 2.500 oleh Jawa Barat, oleh provinsi, yang 2.500 lagi bagi-bagi KPAI, anggota DPR, silakan dengan metodologi Anda masing-masing. Dan perlu diingat ya, yang namanya kritik itu satu membangun. Itu kritik membangun itu apa sih? Ya kan, kritik membangun itu dengan solusi dan juga dengan aksi. Sekarang untuk Ibu Retno ya, Bu Retno juga yang masih mengatasnamakan KPAI. Di deskripsi YouTube-nya itu masih mengatasnamakan KPAI walaupun periode 2007-2022. Tapi seharusnya di situ harus pakai kata mantan, karena sudah tidak lagi menjadi anggota KPAI. Kan gitu. Jadi jangan lagi membawa-bawa nama KPAI kalau Anda sudah mantan. Dan yang saya lihat kinerjanya itu mana? Sekarang ya, untuk di wilayah Sukabumi saja, tempat saya tinggal tuh, di setiap pasar saya masih lihat anak-anak kecil ya, anak-anak kecil dengan bapak ibu, dengan orang tuanya badut-badutan. Itu eksploitasi. Mana kerjanya KPAI? Nah, gitu. Jadi hanya yang saya lihat itu satu, harus viral dulu, atau orang kaya, anak orang kaya, anak orang yang berduit, baru Anda turun. Kan gitu. Terus juga anggota DPR RI yang mengaku wakil rakyat. Anda itu wakil kita. Seharusnya sebelum Anda mengkritik, ya Anda mengkritik itu terjadi ya keputusan gubernur, Anda langsung turun, cek and recheck di lapangannya. Dan harus Anda punya data, gitu kan, punya data, cek and recheck bagaimana penerapannya. Kalau itu melanggar dan Anda punya solusi, terapkan solusi Anda. Itu. Jadi jangan hanya cuma mampu berkata-kata supaya kelihatan ada gitu, kan gitu. Jadi jangan mampu berkata-kata supaya kelihatan ada. Memang tugasnya DPR itu ya cuap-cuap. Harus ada kajian AB, lama Pak. Kalau kajian itu lama. Kajian itu lama, dikaji dulu A, B, C, D, akhirnya aksinya tidak ada. Kajiannya banyak, biayanya, anggarannya untuk kajian banyak, kan gitu. Jadi kalau menurut saya itu, kalau ada ide positif atau ide yang bagus, itu lebih baik dikerjakan sekarang. Nah, sambil berjalan kita melengkapi, memperbaiki jika masih ada kekurangan.
Wong Menteri HAM saja Bapak Natalius Pigai itu mendukung program Kang Deddy Mulyadi. Ada lagi yang disebut Komnas HAM gitu, menyebut TNI tidak ada kewenangan kan, untuk mendidik. Tugas mendidik itu bukan hanya negara, saya bilang dari tadi, tugas kita semua. Dari menciptakan lingkungan keluarga, dari keluarga, lingkungan kan gitu. Semua tidak bisa oleh satu orang. Nah, Gubernur Jawa Barat, Dinas Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat, semuanya itu sudah melakukan langkah, melakukan gebrakan dengan aksi, dengan kerja nyata. Tinggal Anda kalau punya ide-ide yang lain bisa ditambahkan, itu yang bagus ya. Tambahkan, Pak ini kurang ini, Pak ini kurang ini, itu seharusnya seperti itu. Malah ada orang tua siswa yang ngelaporin. Ini kalau saya bilang ininya di mana gitu loh, nggak ada. Gitu ya. Jadi ayolah para elit itu jangan jadi anggota NATO, no action talk only gitu. Hanya banyak jadi tong kosong nyaring bunyinya, kan gitu. Yang saya kenapa saya sampai terus-terusan seperti ini? Ya kami sebagai masyarakat Jawa Barat yang mendukung. Ya, Kang Deddy itu bukan malaikat yang selamanya benar, ada salahnya, kan gitu, ada salahnya, dan saya pun objektif ya. Kalau ada tingkat kesalahannya, saya akan memperingatkan beliau, tapi bukan dengan membabi buta dengan ABCD. Dan kalau saya tidak punya solusi, saya lebih baik diam. Gitu. Dan kalau tidak punya solusi itu lebih baik diam. Atau kita punya data, fakta, gitu, bahwa ini pernah diterapkan dan gagal, itu bisa. Gitu. Tapi kan ini belum pernah diterapkan, baru sekarang. Dan sebetulnya di negara-negara maju ini sudah diterapkan. Lihat China, lihat Cina, lihat Jepang, lihat Rusia, bahkan Vietnam juga sekarang sudah sama menerapkan gitu kan, disipliner ala militer. Dan seharusnya saya nih kepada KPAI, LPAI, juga Komnas HAM dan juga DPR ya, tugas Anda itu kan melindungi generasi kita. Apa kinerja Anda? Bagaimana tentang maraknya, 1, judi online, 2, game online. Ini adalah racun. Walaupun di sebagian pihak ada yang berhasil menjadi olahragawan dalam bidang game, tapi hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang kebanyakan dari 100%, 80%-nya racun bagi anak Indonesia. Anak ketagihan main game online, sudah melupakan waktu, kurang tidur, kan seperti itu. Itu harusnya menjadi bahan pemikiran Anda. Main TikTok yang nggak jelas. Kalau TikTok kan untuk media yang positif, saya angkat jempol. 1, misalkan ada anak sekolah SMA, dia SMK, dia memiliki penelitian kan gitu, menciptakan hal yang baru seperti membuat robot apa-apa, terus di video TikTokan, itu menjadi pemicu. Good, positif kan gitu. Atau untuk teknologi, atau anak remaja atau anak pesantren yang suaranya bagus, dia bisa pintar musabakoh tilawatil Quran, dia mengaji di TikTokin, oke. Kan gitu, bagus. Tapi nah di sini ya, saya berkali-kali mengatakan Anda harusnya melindungi generasi penerus itu dari berbagai aspek. Kaji ulang oleh Anda dan teliti dan turun ke lapangan. Apa sih problem yang terjadi? Kebanyakan anak-anak remaja sekarang, dari mulai anak SD, kecanduan game. Anak SMA sudah ada yang bermain judol. Ada yang depo judol, anak SMA nih. Ya, kuliah juga ada. Yang ketiga, minum-minuman keras, ciu, obat-obatan eksimer seperti itu tuh sudah marak karena banyak warung-warung yang itu juga, mohon maaf, di backup oleh oknum-oknum aparat. Toko-tokonya itu ada yang backup loh. Saya tahu dari yang bertitel toko jamu itu kebanyakan itu menjual minuman keras. Dan itu ada backupnya dari oknum-oknum tertentu. Nah yuk kita semua
stakeholder pemerintahan ini turun ke lapangan dan berantas oknum-oknumnya juga, baik itu dari militer, baik dari kepolisian, kan seperti itu, berantas oknum-oknumnya, perketat lagi gitu kan. Jangan hanya mengkritik tapi tanpa aksi, kan gitu ya. Kebanyakan ya mengkritiknya begitu, wah maksudnya begini, enggak gitu kan. Yuk, kalau Anda berani dan kalau benar-benar Anda merasa pikiran Anda itu benar, terima tantangan Kang Deddy, terima tantangan Bupati Purwakarta. Anda mengasuh anak-anak yang berkebutuhan khusus, kan gitu. Asuh, didik oleh Anda menurut metodologi dan cara Anda. Nanti kita compare, kan gitu. Mana yang lebih berhasil? Metodologi yang Anda punya atau metodologi Kang Deddy Mulyadi? Nah, di sini baru fair. Rakyat yang akan menilai, bukan hanya pandai bercuap-cuap supaya kelihatan ada, ya. Jadi yang kita butuhkan itu bukan orang yang pandai menata kata, bukan orang yang pandai beretorika, tapi orang yang pandai dan bekerja dalam nyata, dan kerjanya itu benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat banyak. Mungkin sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lur.